Yang penting nggak dua. Apa katanya? Nggak apa-apa, yang penting nggak dua katanya. Iya, benar. Bahwa mereka menginginkan pemilu yang jujur, mereka nggak ucapkan itu sebagai kampanye, tapi mereka lakukan sebagai perlawanan. Semiotik tadi itu, salam 4 jari itu, lalu Jokowi panik, apalagi ini. Masyarakat Indonesia hari ini sedang dipertontonkan dengan sebuah pertunjukan kemunafikan. Ayo teman-teman semua, sebarkan berita ini, sampaikan kepada orang-orang bahwa kita butuh pemimpin yang benar-benar mengerti akan perasaan kita, perasaan rakyat kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Teman-teman semua, ada video rame lagi ya, di mana Adi Armando berada di atas panggung membicarakan soal satu putaran. Di sini pun beliau mengatakan ya, jika nanti ketika tidak satu putaran, maka salah satu antara Anies atau Ganjar yang akan maju untuk putaran selanjutnya. Di sini Adi Armando pun mengatakan kepada audien ya, lalu bagaimana dengan pemilihnya atau akan gabung antara PKS dengan Banteng? Nah, di sini audiens kompak, mau. Intinya tidak keberatan ya. Pokoknya intinya audien mengatakan, ya nggak apa-apa. Malah justru ada yang mengatakan, yang penting bukan 02. Seru nih. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan ya bahwasanya generasi Z ini alias Gen Z sekarang sudah mulai paham politik dan tahu bahwasanya kebobrokan pemerintah saat ini ya, di mana justru presidennya sendiri malah cawe-cawe gitu kan, dan ini mungkin mengakibatkan akhirnya ingin menyelamatkan Indonesia ini dengan tidak memilih 02. Itu menurut audiensnya ya. Oke, nanti akan ada juga komentar dari Bung Rocky Gerung ya. Sekarang kita lihat dulu videonya. Tapi cuma satu, either Ganjar atau Anies. Maka di putaran kedua, Anda harus siap-siap kalau Anda pendukung Ganjar, Anda harus pindah mendukung Anies. Kalau Anda pendukung Anies, Anda harus siap-siap pindah dukung Ganjar. Ya, siap-siap aja. Mikorum. Tunggu. Sabar. Kenapa lo teriak-teriak? Nggak apa-apa pindah-pindah. Kirain nggak mau. Yang penting nggak dua. Apa katanya? Nggak apa-apa, yang penting nggak dua katanya. Iya, benar. Buat saya tuh juga nggak apa-apa. Aduh. Ya, nggak apa-apa kalau Anda bergabung. Tapi siap-siap nih ya, kalau Anda pendukung PDIP yang keras gitu ya, Anda nanti akan harus siap mendukung PKS. Ya. Nggak apa-apa. Iya. Bentar. Dari sini kita tahu ya bahwasanya memang kita itu menginginkan di mana pertandingan Pilpres ini sportif gitu ya, jurdil. Karena yang kita lihat sekarang ini malah justru tidak adil, apalagi saat presiden boleh memihak dan kita tahulah yang dipihak adalah 02. Maka dari itu akhirnya menjadi satu pikiran yang dimana orang menginginkan asal bukan 02. Ini salah satu fenomena alam juga ini ya. Oke teman-teman semua, lalu bagaimana tanggapan dari Bung Rocky Gerung? Baca psikologi adek yang masih itu juga tuh ingin membelah politik itu dengan soal-soal yang ideologis. Kan nggak mungkin PKS tidur seranjang dengan PDIP, yang satu agamis, yang satu sekuler. Oh ya, dalam keadaan normal begitu. Tapi politik kita lagi tidak normal. Sama-sama PKS dan PDIP itu disakiti oleh cewek-ceweknya Jokowi, kira-kira begitu tuh. Anies dan Ganjar itu sama kedudukannya, dua-duanya mau dianaktirikan dalam politik, bahkan mau disingkirkan sebagai keluarga dari politik demokrasi kan. Jadi bagi mereka nggak ada soal mau berkelahi berselisih secara ideologis itu nanti tuh. Yang penting bagi anak-anak muda ini, peraturan permainan itu adil dulu, wasitnya adil dulu. Jadi bagi mereka ya adek mau ngomong apa poinnya menghalangi PDIP bersekutu dengan PKS, kan nggak ada poin. Kecuali dua-duanya merasa dijadikan pemain yang sama derajatnya dengan 02 kan. Jadi dalam keadaan ketidakseimbangan politik, teori adek itu nggak ada gunanya tuh. Dan orang membaca ya adek juga sebetulnya udah terdesak sehingga dia mesti berupaya untuk
membelah lagi politik itu secara ideologis. Yang PKS nggak mungkin ketemu dengan PDIP itu dengan nasionalis kan. Jadi gagal di situ. Kalau anak bilang gagal paham lu deh, kira-kira gitu. Jadi kapasitas anak-anak muda ini untuk menuntun demokrasi justru dimungkinkan atau disediakan oleh sejarah karena ada kontras. Yaitu permainan politik kok curang ya. Sementara dia main game tuh ada aturan yang standar tuh. Jadi kira-kira itu tuh timbul kesadaran beyond realitas ini, beyond fakta politik, bahwa mereka menginginkan pemilu yang jujur. Mereka nggak ucapkan itu sebagai kampanye, tapi mereka lakukan sebagai perlawanan. Ya. Jadi pemilu jujur itu tidak dihasilkan melalui kampanye, tetapi melalui perlawanan politik dengan semiotik tadi itu, salam 4 jari itu. Lalu Jokowi panik, apalagi ini? Karena Jokowi nggak pernah berpikir bahwa anak-anak muda ini sebetulnya menunggu kesempatan untuk melakukan protes. Ya, ya. Nah, Iya, terlalu lama mereka nonton ketidakberesan ini. Mungkin mereka anggap dari awal ya udahlah kita Gibran aja. Karena semacam sensasi itu ada perwakilan anak muda. Tapi makin lama mereka lihat, loh kok jadi begini yang ingin mewakili mereka kan. Kan dia juga punya, anak-anak muda ini kan, Gen Z ini punya semacam pemimpin informal yang menuntun komunitas-komunitas mereka tuh. Dan si pemimpin informal ini biasanya aktivis tuh, aktivis mahasiswa. Yang kadang-kadang baru semester 1 tapi mendengar percakapan politik di kampus, lalu dia mulai terangkan tuh bahwa iya Gibran klaim pro kita tapi kita nggak mau diklaim, kira-kira begitu kan. Kata itu aja udah menimbulkan diskusi. Lalu masing-masing mulai cari TikTok, mulai lihat perdebatan dan analis dari para pakar atau terutama FNN misalnya tuh. Loh kok begitu cara milenial menuntut kita? Mereka mulai antipati kan akhirnya. Jadi saya lihat ini antipati yang disimpan dari awal yang baru meledak sekarang, dan itu dan sangat cerdas itu tiba-tiba salam 4 jari. Jadi poin kita sebetulnya ada simpanan intelektual di bangsa ini yang nggak mungkin dibatalkan oleh sekedar BLT atau tukar tambah amplop segala macam. Nah inilah yang kondisi yang kita sebut generasi emas itu adalah mereka yang sekarang beroposisi dengan Gibran justru. Dan terbalik kan, dari dianggap generasi emas adalah generasi yang akan dibawa oleh Gibran melalui figurisasi Gibran. Ternyata sebaliknya justru mereka tidak menginginkan suara mereka itu diwakili oleh seseorang milenial yang sebetulnya bagi mereka bukan itu yang mereka idealkan. Ya, anak muda tidak mau ya diwakili dengan Gibran. Salam 4 jari. Ini fenomena lagi ya, salam 4 jari. 01 dan 03 jadi 4 ini. Ya. Ya oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ya ke videonya. Ini banyak para netizen juga ya, mungkin komentar-komentar dari para netizen ya mengenai pemilu 2024 ini. Oke, kita coba lihat videonya. Oke gas, Prabowo Gibran jangan guys. Ini adalah rezim kezaliman dan ini adalah rezim jahiliyah. Semua sedang berperang di dalam kemunafikan. Semua diatur di dalam kebohongan. Konstitusi, presiden, semuanya berpihak kepada mereka dalam bentuk suatu tujuan kekuasaan. Dan ini Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Namun sayang, hari ini negara hukum kita sedang dikuasai oleh kekuasaan. Masyarakat Indonesia hari ini sedang dipertontonkan dengan sebuah pertunjukan kemunafikan. Ayo teman-teman semua, sebarkan berita ini, sampaikan kepada orang-orang bahwa kita butuh pemimpin yang benar-benar mengerti akan perasaan kita, perasaan rakyat kecil. Penindasan, ketidakadilan dan ketidaksamarataan sedang kita rasakan. Para penguasa sedang berlomba untuk memenangkan Prabowo Gibran. Agar apa? Agar semua kebijakan kekuasaan yang mereka inginkan dapat terlaksana. Hanya Anies Rashid Baswedan lah nomor urut 1 calon presiden kita yang bisa mengatasi itu semua. Ayo teman-teman semuanya, mari kita bersatu semua masyarakat Indonesia. Ini adalah rezim kezaliman. Saya hari ini bersuara karena ingin menyampaikan kepada orang-orang tentang sebuah calon pemimpin yang benar-benar dibutuhkan oleh bangsa ini. Oke? Jadi yang suka nyanyi-nyanyi, oke gas, Prabowo Gibran, jangan guys.
ngomongin hal-hal yang di luar kendalinya. Contoh pilpres itu di luar kendali lu gitu ya. Tugas lu cuma nyoblos aja. Dan lu dengar setiap argumentasi para capres-capres yang memang masuk akal. Kalau nggak masuk akal, ya udah lu nggak usah pilih aja gitu. Nggak usah pilih yang menurut lu nggak masuk di kategori yang lu ingin gitu untuk pemimpin di masa depan. Nah, orang-orang zaman sekarang fokus terhadap hal-hal eksternal. Contoh debat pilpres dijadiin bahan debatan lagi di lingkungannya. Akhirnya apa? Berantem untuk hal-hal yang nggak penting. Berantem nggak dapat duit, dia ngeributin sesuatu yang belum tentu benar, ngerti nggak lu? Karena apapun yang di-share oleh media itu belum tentu benar gitu. Karena itu di luar kendali lu. Tapi lu bisa mencoba untuk tidak merespon hal-hal kayak gitu. Kita nggak butuh presiden yang jago ngomong, tapi kita butuh presiden yang bisa kerja. Sebelum lanjut nonton video ini, izin disclaimer terlebih dahulu bahwa video ini bukan dibuat untuk mendukung salah satu paslon ataupun tim sukses dari mereka. Kalau kalian tahu, negara-negara maju rata-rata memiliki pemimpin yang memiliki public speaking yang bagus. Sebut saja Barack Obama, presiden ke-44 Amerika Serikat, yang hampir dikenal oleh seluruh penjuru dunia, terkenal dengan kepiawaiannya dalam berbicara di depan umum. Erdogan, presiden ke-12 Turki, yang menang selama 3 kali periode, juga terkenal dengan kepiawaiannya dalam berbicara di depan umum. Kalau kalian masih ingat, Insinyur Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, yang pernah mendapat julukan ataupun gelar sebagai Singa Podium, juga dikarenakan kepiawaiannya dalam berbicara di depan umum. Jadi kesimpulannya, kemampuan public speaking atau kepiawaian dalam berbicara itu dibutuhkan oleh seorang pemimpin, apalagi presiden. Sekali lagi, video ini murni edukasi, menjelaskan bahwa statement atau pernyataan yang mengatakan kita tidak butuh presiden yang jago ngomong itu keliru. Ini orang nge-stitch video gua dan lucu banget. Lu harus denger. Emang iya, gara-gara hilirisasi masyarakatnya makin miskin. Aduh, jurnal Kompas itu ada-ada aja. Jadi begini ya, kenapa bisa daerah yang ada hilirisasi nikelnya itu masyarakatnya justru makin miskin? Padahal pertumbuhan ekonominya itu bagus loh daerah sana. Lu bilang berita Kompas ada-ada aja. Kompas ada-ada aja. Terus lu ngejelasin kenapa hal itu bisa terjadi juga. Berarti kan pikiran lu sejalan sama Kompas. Terus kenapa lu nolak? Capek, tau gak gue capek debat sembunyi kayak gini, capek. Terus banyak orang yang komen kok pakai berita Kompas. Itu karena orang yang gue stitch, Irwan, itu pakai berita Kompas. Gue bisa aja tampilin data lengkap, cuman gue merasa udah ada duluan yang upload. Raffi Mulya, lu bisa cek, dia udah maparin lengkap parah. Gue cuma ngimbangin aja ngupload video itu. Pak, ganti gaya Pak, request Pak. Aduh, bosen banget begitu mulu Pak. Coba ini joget helikopternya Ganta. Begini Pak. Coba Pak Prabowo kayak begitu. Ikutin saya tadi ya kayak Ganta. Kalau nggak cari aja TikToknya Ganta. Dijamin elektabilitas langsung merosot. Karena pemindahan dari kubu Anies, saya orang Aceh bergabung di Apa? Anda orang Aceh, cuma bersama 7.000 orang Aceh lainnya yang berpindah mendukung Prabowo. Saya juga orang Aceh, bersama jutaan orang Aceh lainnya yang pada pemilu 2019 lalu memilih Prabowo, pada Pilpres 2024 ini akan berpindah mendukung dan memilih Bapak Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Catat itu baik-baik. Ya teman-teman semua, itulah tadi ya serba-serbi video komentar dari para netizen yang mungkin keluar dari keresahan hatinya, yang ingin mencerdaskan rakyat Indonesia juga tentunya ya kan. Ya pada intinya semua itu sebenarnya tergantung ilmu ya guys. Kalau kita tahu ilmunya, kalau kita tahu data fakta yang sesungguhnya, kita pasti akan tahu siapa yang akan kita pilih dan siapa yang akan kita dukung. Ya ini teman-teman semua, ada juga ya video di selanjutnya ini di mana beliau mengatakan sulit ya kalau menjadi pendukung 02. Coba kita lihat dulu videonya. Saya itu kasihan sama teman-teman saya pendukung 02. Mereka itu kalau mempromosin Pak Prabowo sepertinya susah banget mencari alasan atau prestasinya. Belum lagi harus tebal muka, menjilat ludah sendiri. Nah banyak lagi contoh-contoh lain seperti Grace Natali yang tadinya menghujat Prabowo sebagai pembohong, bahkan sampai dibuatkan piagam. Fenomena munculnya politik yang didirikan di atas panggung kepalsuan dan kebohongan dengan narasi fitnah dan prasangka. Tontonan bernama
The Prabowo Show. Samara yang menuduh Prabowo terlibat penculikan. Lalu Samara 23 Januari nulis gini, saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seorang yang sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa. Siapa itu Bang? Siapa itu Bang? Samara yang ngomong, jadi itu lebih sadis menurut saya. Itu sadis. Samara. Abu Janda yang tidak henti-hentinya menuduh memfitnah Prabowo sebagai penculik, menghina Pak Prabowo bahkan nggak punya ibu negara. Ade Armando, Nikita Birzani yang bahkan sampai menyentil titik Prabowo. Nah sementara kita-kita ini pendukung 01 atau juga mungkin 03, kerjanya itu lebih mudah. Karena cukup menampilkan data dan fakta, prestasi daripada calon kita. Dan bonusnya menampilkan hujatan mereka di masa lalu kepada calon mereka sendiri di masa sekarang. Akhirnya mereka mempromosikan Pak Prabowo dengan jargon gemoy. Benar sih Pak Prabowo itu gemoy dan menggemeskan kalau lagi joget-joget. Tapi kalau lagi marah, tapi masa iya kita memilih pemimpin karena alasan gemoy? Buat kamu pemilih 02 yang benci lihat koruptor bebas merampok, saya mau nanya, apa manfaat gemoy untuk memberantas para koruptor yang mencuri uang pajak kita dan memiskinkan rakyat kita? Buat kamu pemilih 02 yang anak-anaknya putus sekolah atau tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah ataupun universitas yang berkualitas, yang faktanya sekarang mahal, apa sih manfaat gemoy untuk menghadirkan sekolah dan pendidikan berkualitas di masa depan buat anak-anak kalian? Buat kamu pemilih 02 yang masih menganggur, hidupnya yang masih susah atau merasa gajinya masih Senin Kamis, apa sih manfaat gemoy untuk membuka lapangan kerja, menghadirkan gaji yang layak buat rakyat? Salam pemilu damai. Cukup menarik. Tuh dengerin untuk pendukung-pendukung 02. Mudah-mudahan kalian paham dengan adanya video ini ya. Dan itulah mengapa gue bangga untuk mendukung 01. Karena jelas kebanggaan gue itu bisa dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada untuk pasangan 01 yaitu Pak Anies Baswedan. Nah oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ya ke video. Dan ini video yang terakhir mengomentari isu tentang pernyataan KPU bahwasanya Pak Jokowi bisa izin ke Presiden Jokowi. Membagongkan kan? Coba kita lihat videonya. Semua tentu sudah melihat berita mengenai pernyataan Ketua KPU yang menyatakan bahwa kalau Jokowi ingin ikut kampanye, maka sebelumnya beliau harus meminta izin terlebih dahulu kepada dirinya sendiri selaku presiden. Pernyataan seperti ini semakin menegaskan betapa miripnya kondisi negara kita saat ini dengan negeri Konoha. Karena hanya di negeri Konoha, di mana rakyatnya memiliki jurus Kage Bunshin no Jutsu, atau jurus cloning diri secara instan. Persis seperti jurusnya Naruto. Bedanya, jika di Konoha yang dikloning atau diduplikasi adalah fisik diri, tapi jika di negara kita, yang dikloning adalah jabatan. Jadi, jika Jokowi ingin mengkampanyekan anaknya, maka Jokowi harus terlebih dahulu menduplikasikan dirinya dan meminta izin kepada dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah hal ini bisa dilakukan? Jawabannya tentu bisa. Bahkan Presiden Jokowi sendiri sudah repot-repot menjelaskan hal itu. Tapi apa yang bisa dilakukan, bahkan dibenarkan oleh hukum dan perundang-undangan, belum tentu pantas dilakukan secara etika. Karena hukum dan undang-undang dibuat dan bisa dirubah sesuai dengan selera dan kepentingan. Tapi etika, dia selalu memandang sesuatu adalah baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak, dengan mempertimbangkan nilai-nilai, prinsip moral, dan tindakan dengan didasarkan kepada standar moral. Jadi kalau nanti Presiden Jokowi memutuskan untuk melakukan jurus Kage Bunshin no Jutsu untuk mengkloning dirinya sendiri, maka jelaslah sudah bagaimana kompas moral seorang Jokowi, maka jelaslah bagaimana nilai etika di mata beliau. Salam semangat antitesa 24. Itulah makanya Pak Anies selalu mengatakan etika. Etika itu di atas hukum ya. Justru di atas hukum itu masih ada etika. Karena etika letaknya di atas. Jika atasnya sudah tidak beretika, maka bawahnya pun mengikuti. Oke teman-teman semua, gua rasa cukup ya. Jangan lupa berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.